Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi di My YouTube Diri Dong Pun Ane Dong Dong Pun Hari ini saya mau sharing sekaligus curhat tentang kehidupan komika di masa pandemi ini. Dan memang sangat terdampak sekali ya buat para seniman dan juga mungkin buat orang-orang yang bertahan hidup dari persyutingan, orang-orang film. Karena memang ketika pandemi corona ini banyak sekali kayak syutingan yang di cancel. Kayak saya aja tuh beberapa yang saya sudah persiapkan gitu ya, uangnya buat biaya lahiran, tiba-tiba di cancel dan di cancel. Akhirnya ku hanya merenung saja di dalam kamar. Tidak dong, tidak merenung. Ya nggak apa-apa lah ya, karena memang menjaga diri dulu juga dari corona ini. Karena waktu itu juga sebenarnya di awal-awal corona itu ada yang nawarin juga tuh, nawarin buat syutingan. Cuman gara-gara takut kan mau keluar rumah, ketemu sama banyak orang. Akhirnya ya dipending dulu lah ya, aku mending gak nerima dulu gitu. Karena ngeri bro, istri saya juga lagi hamil gitu kan. Kalau misalnya amit-amit gitu kan, saya ketemu orang banyak terus di luar terkena dari corona ini terus pulang ke rumah gitu, ngeri banget bro, ngeri banget. Makanya nih hari ini saya mau sharing sih apa aja sih yang saya lakuin selama masa corona ini. Saya juga ngelihat teman-teman juga apa aja sih yang dilakuin sama teman-teman komika semasa corona ini. Yang pasti sih teman-teman komika sekarang lebih banyak bermain di dunia digital gitu ya. Banyak yang rajin sekali membuat YouTube, yang biasanya upload YouTube itu cuma sehari, itu cuma bukan sehari, bukan seminggu itu cuma sekali, tiba-tiba sehari bisa 17 kali. Enggak ada yang 40 kali, enggak. Kayak saya aja nih beberapa waktu yang lalu tuh hampir tiap hari saya upload di YouTube gitu karena ya memang tidak ada kerjaan, ya udah bikin video YouTube aja gitu. Sekalian juga saya ngubungin teman-teman saya yang udah lama gitu, yang udah lama ngobrol, sekalian silaturahmi juga. Banyak juga karena kita nggak bisa ketemu kan, biasanya kalau anak-anak komik itu sering banget nongkrong nih, karena nggak bisa ketemu. Akhirnya ya udah saya akhirnya ngubunginya via Zoom, sekalian dibikin video cerita masa kecil gitu. Nah waktu itu kayak gitu sih. Terus juga saya juga semakin serius lagi, menata sosmed saya gitu, kayak di Instagram, di Twitter, Facebook juga. Yang biasanya Instagram itu ngepostnya itu kayak cuma sekali atau 2 kali dalam seminggu. Cuman saya usahain tiap hari di masa pandemi ini kayak ngasih tiap hari konten sih. Dan kayak di Twitter juga, kalau di Twitter memang lebih jarang sih daripada Instagram. Biasanya juga konten-konten yang ada di Instagram saya naikin juga sih di Twitter. Dan sepertinya banyak yang berhasil, yang sudah dilakukan sama teman-teman gitu. Jadi memang ngerubah ininya aja sih, ngerubah konsepnya. Yang biasanya kita stand up comedy bertemu dengan teman-teman langsung gitu kan secara off air, cuman formatnya diganti aja. Kayak contohnya si Bintang Emon itu dia bikin video monolog ya, kayak Bang Ardit, habis itu Bang Arif Brata juga gokil banget video-videonya, video sketsa. Nah mungkin teman-teman yang lain juga di sini yang kayak teman-teman komika yang mungkin kebingungan apa nih yang harus dilakukan ketika masa pandemi ini, karena kan kita nggak punya job of air. Ya udah kita maintain aja digital kita kayak Instagram, YouTube, Twitter. Ya hitung-hitung walaupun di situ belum menghasilkan, paling nggak orang lihat lah apa engagement kita juga semakin tinggi gitu dilihat sama orang-orang. Saya juga alhamdulillah gitu beberapa kali gara-gara seriusin digitalnya, kayak dapat buzzer atau promoin produk-produk tertentu. Nah jadi mungkin buat teman-teman juga nggak apa-apa, konsisten aja, konsisten bikin konten, nanti orang ngeliat, akhirnya nanti juga insya Allah kayak bisa mendapatkan mungkin paid promote, ataupun kalau misalnya nggak dapat juga ya
sedih sih. Nggak, bersyukur aja lah. Terus juga alhamdulillahnya ya, saya tuh udah punya bisnis kecil-kecilan gitu. Jadi memang waktu masa pandemi yang tidak ada kerjaan off air ini, tidak ada syuting-syutingan juga, itu saya bisa jualan gitu. Saya punya jualan kaos yang A yang memang udah berapa tahun ya, udah 6 tahun. Saya coba lebih giatin lagi jualan kaos yang A. Alhamdulillah ada hikmahnya juga sih. Dulu mungkin gara-gara mungkin sibuk syuting atau misalnya sibuk kerjaan off air, kadang-kadang tuh clothingan saya ini agak terbengkalai gitu. Saya kadang-kadang yang ngurusin, kadang-kadang nggak. Cuman sekarang ini jadi lebih fokus sih, jadi lebih menantang lagi gimana nih biar penjualannya naik dan naik terus gitu. Dan alhamdulillah gitu kelihatan juga progresnya. Kalau kita serius gitu buat menggarap sesuatu pasti ada aja hasilnya. Oh iya, juga sekarang di yang A ini lagi ada open pre-order. Jadi ada 3 kaos yang memang ini best seller banget. Cuman gara-gara kita ingin memberhentikan ready stock dari kaos-kaos ini, kita buka pre-order di angkatan terakhir. Jadi ini khusus angkatan terakhir. Kalaupun memang dibikin lagi, cuman warnanya beda dari kaos yang kita pre-orderin ini. Jadi buat teman-teman yang pengen pesen kaosnya yang A, langsung aja cek Instagramnya yang A ya. Masih sampai tanggal 20 Juni 2020. Tapi buat teman-teman yang udah nonton ini melewati 20 Juni 2020, tetaplah support diriku dengan membeli kaos-kaos yang A. Tolong ya, tolong bang. Ini kayak video mengemis ya malah ya. Enggak lah ya, ini usaha, ini dalam rangka usaha jualan. Terus juga selain saya seriusin digital saya kayak sosmed saya, Instagram, Twitter, terus juga jualan yang A, saya juga berpikiran gitu kan. Jadi saya itu kan seneng banget ini ya beli kopi sama istri saya. Jadi kayak sering banget beli Starbucks atau beli Family Mart, atau jauh ya Starbucks sama Family Mart. Ya pokoknya kopi susu gitu. Terus saya tuh berpikir sama istri saya, daripada kita beli terus tiap hari, mendingan kita buat aja. Udah gitu buat dan dijualin. Jadi memang bener kata orang-orang, jual apa yang kamu suka. Kebetulan kita berdua, saya sama istri saya itu suka banget minum kopi gitu kan, kopi susu. Kalau saya sih lebih sukanya kopi susu sih, bukan kopi hitam yang bekas gitu. Jadilah akhirnya kita waktu itu ngerancang tuh ya, saya ngerancang apa nih, saya pengen jualan kopi susu. Terus apalagi ya menunya yang lain itu, menunya coklat. Oh, coklat juga seru karena saya suka banget coklat. Jadi saya itu kalau misalnya nggak minum kopi susu ya minum coklat. Kalau misalnya beda sama saya kepikiran prosesnya juga untuk mendapatkan racikan saya. Oh ya, pertama awalnya saya bikin saya coba bikin brandnya apa ya waktu itu, sampai sekarang akhirnya dapat brand. Nah dulu tuh saya pilih kata manis. Gimana sih dapat brandnya? Saya pilih kata manis, terus saya translating ke bahasa yang ada di dunia ini, kayak bahasa Spanyol apa panjang banget, Spanyolnya manis, retro, bahasa lainnya kayaknya terlalu panjang gitu kalau saya pakai merek ini. Terus saya coba cari bahasa Korea dari manis. Bahasa Korea dari manis ada dan nah wah, dan itu kan manis. Habis itu apalagi ya kalau minum, oh iya minum dan minum, akhirnya jadi dan minum. Orang-orang sih ada yang berpikir itu dari Danbang, padahal saya terinspirasinya bukan dari Danbang sih. Ya memang saya nonton juga Itaewon Class, tapi itu memang karena saya nyari-nyari itu kata-kata dan, terus saya tambahin aja kata
kopi gitu. Nanti saya pengen itu bukan jualan kopi doang, jadi emang jualan minuman aja gitu. Kalau misalnya saya ada ide-ide lain, mungkin minuman-minuman yang fresh, nah semuanya itu saya jual di situ. Dan juga kenapa saya pilih brand dan minum ini gitu, membuat dan minum, jadi itu kayak bisa digabungin sama banyak hal gitu. Misalnya saya sedang berlari dan minum, atau misalnya saya sedang duduk dan minum gitu. Aneh ya, aneh sih memang. Akhirnya juga setelah saya punya brand, abis itu kita coba ngeracik minumannya gitu berdasarkan pengalaman saya yang suka keliling-keliling sama istri saya gitu ya, dari kafe ke kafe gitu kita cobain minuman. Kadang-kadang juga kita mengkritik itu kurang enak nih. Nah, disitulah yang berdasarkan pengalaman lidah saya dan juga referensi lidah istri saya, kita cari tuh racikan yang pasnya. Kita tuh ngeracik kopi itu hampir berapa kali? Hampir 3 kalian apa 4 kalian gitu, sampai akhirnya mendapatkan rasa kopi yang paling cocok di lidah kita ya. Yang penting tuh, jadi saya tuh selalu berpikir kalau misalnya kita suka, mungkin orang-orang di luar sana juga ada yang suka gitu. Tapi kalau kita sendiri aja nggak suka, ya gimana kita ngejual hal yang nggak kita suka ke orang lain gitu sih. Jadi kita bikinnya memang yang kita suka aja. Dan alhamdulillah gitu respon teman-teman di luar sana, kayak Bang Pras nyobain, Yuda Keli, terus juga Bang Okin, itu pada suka sih. Bahkan ada yang pelanggan-pelanggan lain juga pada beli berulang-ulang gitu ya. Alhamdulillah sih Pak kalau pada suka. Nah kayak coklat juga, coklat itu kita milih bubuk coklatnya, insya Allah bubuk coklat yang berbaik, insya Allah yang berkualitas juga. Terus juga kita milih susunya juga, insya Allah kita milih yang baik, yang berkualitas juga. Dan nah ini sebenarnya kita tuh pengen jualan cuma 2 doang, yaitu kopi susu dan coklat. Tapi bukan semakin di akhir-akhir kita udah pengen launching tuh ya dan minum ini, tiba-tiba istri saya cobain itu pakai kurma, susunya pakai kurma gitu. Ya udah dicobain, wah ternyata seger banget bro, banget ternyata. Sih baru cobain itu susu kurma, wah enak banget, ini harus dijual, ini orang-orang juga harus coba. Dan responnya itu ternyata memang lebih banyak kan orang-orang yang beli susu kurma bro daripada kopi susu sama coklat. Nah itu ya keberuntungan aja ya. Nah akhirnya dan minum ini juga saya seriusin, karena buat saya ketika saya sudah membuka usaha itu saya harus serius juga sih. Saya ngebentuk tim digitalnya juga buat Instagram. Sementara ini baru di Instagram sih dan minum itu. Nah itu sih mungkin story-nya. Doain ya teman-teman, semoga usaha saya dan istri saya ini yaitu dan minum bisa disukai sama teman-teman yang ada di daerah Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi. Karena sementara Bogor juga boleh ya, asalnya nggak jauh-jauh. Karena sementara memang baru bisa di Jabodetabek ini juga. Kemarin banyak juga yang nanyain dari luar kota, Bang ini bisa nggak dikirim di luar kota? Ini belum bisa karena memang kopi susu, coklat dan susu kurma kita itu cuma bertahan 3 hari, karena kita memang nggak pakai bahan pengawet dan memang kita juga buatnya langsung gitu. Misalnya hari ini pesan, besoknya langsung kita bikinin gitu dan kita antar. Jadi memang bahan-bahannya insya Allah fresh yang kita buatin, nggak pakai bahan pengawet apapun. Jadi kalau misalnya teman-teman beli dan minum itu cuma bisa bertahan di kulkas, ditaruh kulkas itu 3 hari. Nah kalau misalnya ditaruh di freezernya itu bisa sampai 5 hari sih. Nah kalau misalnya teman-teman pengen cobain, langsung aja cek Instagramnya dan minum ya, dan minum, ingat di situ. Nah terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini ya. Semoga teman-teman pengen mencoba dan minum dan juga membeli kaos yang saya biar support my life, my adventure gitu ya. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Semoga teman-teman juga semangat dalam menjalani kehidupan di masa ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.